pelajarannya. Nah, di sini kita mengambil jurus yang keempat, yaitu jaga konsistensi atau kesadaran, kebiasaan kesadaran. Adapun tujuannya adalah guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Maksudnya di sini kan kalian tuh punya kebiasaan antara lain yaitu penggunaan gadget, kemudian pola hidup dalam arti ditulis di sini. Ini nanti sebagai PR kalian dalam 1 minggu. Tapi benar-benar dilaksanakan deh ya. Benar-benar dilaksanakan nanti hari pertama seperti biasa. Biasanya bendino tidurnya jam berapa. Kemudian nanti bangunmu biasanya jam berapa. Ditulis apa adanya. Terus hari kedua diawalkan. Misalkan kamu tidurnya semula jam 12, malah jadi jam 12 setengah 12, ganti setengah 12. Hari berikutnya ganti jam 11. Berikutnya lagi ganti jam setengah 11, jam 10, kemudian sampai jam 9 ini kayaknya nanti ya. Itu nanti benar-benar bangunmu jam piro gitu ya. Itu tugas untuk yang kita laksanakan dalam 1 minggu ini, dan kita kumpulkan lagi di hari Selasa depan gitu ya. Nah, kembali ke sini tadi ada jaga konsistensi ini. Tujuannya ini tadi yaitu menumbuhkan karakter positif. Diharapkan nanti dengan kalian melaksanakan kegiatan yang semula di jam berapa tadi? 12, kemudian lebih awal, akhirnya akan menjadi jam, misalkan dari tidur jam 9 bisa bangun jam 4 seperti yang diinginkan. Itu karena muslim semua, jadi diusahakan untuk bisa sholat subuh tepat waktu. Nah, adapun konsep kunci yang akan dipahami adalah kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif. Maksudnya ini bagaimana? Misalkan kalian kalau disuruh dan sholat, itu kan sok pegel kan? Tetapi kalau kesadaran sholat adalah kebutuhanku, pasti akan pada waktunya sholat bukan sholat sendiri. Nah, terus nanti setelah itu nanti ada tombol-tombol motivasi internal. Nanti adalah istilahnya mengaktifkan tombol-tombol motivasi yang sudah ada dalam diri kita, sehingga kebiasaan positif ini nanti bisa tumbuh. Intinya begitu. Terus kemudian di sini ada zona motivasi dan zona inspirasi. Di sini yang dibahas adalah guru atau Pak Guru yang ada di sekolah. Kita fungsinya bisa motivasi dan bisa inspirasi. Kalau motivasi itu dari luar. Saya memotivasi kalian, coba anak-anak habis ini nanti untuk kalian pulang, kalian mengulang kembali pelajarannya dan sebagainya, seperti itu kan motivasi. Tetapi kalau menginspirasi, contohnya kalau datang ke sekolah kan selalu tepat waktu. Jadi akhirnya itu menginspirasi kalian atau datang ke kelas lah. Datang ke kelas begitu bel dengan beberapa menit jeda karena kita berada di luar kelas yang lain, sehingga nanti tepat waktu untuk bisa masuk ke kelas kalian. Ya. Tetapi akan menjadi kebiasaan sehingga menginspirasi kalian untuk saya pun juga harus datang tepat waktu masuk ke kelas. Tuh. Kemudian ada habit loop. Bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk dan bagaimana membentuk sebuah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang kalian laksanakan, karena ini bukan penyakit Anda saja sih, tapi penyakit semua orang, semua siswa termasuk guru juga, yaitu kebiasaan HP ya. HP kan sekarang lebih, kalau ketinggalan dompet sih gak apa-apa, tapi nek ketinggalan HP pusing, sudah bingung gerakan gitu kan. Nah, ini nanti dibiasakan dari yang kita ketergantungan sama HP akhirnya menjadi tidak apa yang HP butuh, tapi tidak seperti itu, harus terbawa, harus begini. Contohnya apa? Seperti kalian tidur terlambat tadi gara-gara apa? HP kan? Scroll mungkin apa? Drakor, drakor, kemudian yang anak-anak yang lagi nge-game itu kan. Nah, kalau nanti ada kebiasaan dari diri kalian
mulai dari mau tidur itu ya sudah langsung ditaruh di tempat yang kalian tidak bisa melihat, tangan tidak bisa jangkau, kemudian di silent atau bagaimana, tapi pas alarmnya tetap dihidupkan, bisa kan? Di silent tapi alarm tetap hidup, seperti itu. Nanti jangan langsung gitu, enggak, itu tadi bertahap itu tadi. Misalkan dalam kok langsung kan nggak bisa, berjalan sebentar ya, tapi terus dikembalikan ke tempatnya sehingga tidak terbiasa seperti itu. Diharapkan nanti kalau sudah menjadi kebiasaan kalian, begitu mau tidur ya sudah langsung taruh HP-nya, sudah persiapan untuk tidur. Diharapkan seperti itu. Habis belum. Kemudian ada prinsip dan sistem membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran secara konsisten. Itu tadi, karena sudah menjadi karakter kalian maka akan dilaksanakan secara konsisten dengan sendirinya. Ini bisa tadi ya, guru bisa menjadi inspirator bukan motivator. Nah, membangun kebiasaan, habit tracker. Tracker itu mencari, habit itu karakternya. Jadi kalian nanti di sini dari kalian nanti misalkan megang HP-nya berapa jam, kemudian dihitung misalkan ada beberapa orang yang mau tidur langsung ditaruh HP-nya, ada yang masih nyekrol seperti itu, nanti dicetak-cetak seperti ini, kebiasaan. Nah, ada paksaan dan versi kesadaran. Sering kita lihat di tempat-tempat kosong itu kan biasanya kan dilarang bawa sampah di sini. Tetapi pada kenyataannya malah banyak sampah yang ada di situ. Itu karena apa? Kan disebut gitu kan. Tetapi kalau itu kesadaran sendiri pasti nanti itu tempatnya biar kelihatan bersih karena ini di pinggir jalan kan nggak pengen buang. Tapi kalau malah dikasih larangan seperti ini biasanya malah kita buangnya di situ aja kan gitu toh. Nah, di sini nanti kita akan membiasakan kesadarannya. Ini contoh yang bagus yaitu misalkan kita masuk ke ruang lab TIK seperti itu kan kebiasaan untuk melepas sepatu gitu ya. Kalau orang yang kebiasaannya berat-berat biasanya ya sudah lepas sepatu gini-gini gitu aja. Tetapi kalau yang sudah mempunyai kebiasaan bagus dari rumah, kalau di rumah yang masuk rumah itu lepas sepatu, lepas sandal itu kan biasanya ditaruh di tempat sepatu. Itu merupakan kebiasaan baik. Ini salah satunya. Nah, ini kemarin kita sudah di kelas 10 ya, ada deklarasi anti rokok ya, baik rokok kretek maupun yang rokok vape. Ya vape ya sini. Iya. Itu. Nah, kalau kalian disuruh berhenti rokok kira-kira mau enggak? Mau. Tenang. Bagi yang tidak merokok atau baru coba-coba mungkin masih bisa. Tetapi bagi yang sudah merokok biasanya kesulitan. Tetapi siapa yang merokok? Tetapi kalau yang berkeinginan itu di samping kita Bu Guru memotivasi dan sebagainya, tetapi kita akan menunjukkan rasa ingin berhenti rokoknya itu dari tubuh kalian sendiri, dari pikiran kalian sendiri. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mungkin Bu Poca memberikan soal atau tugas mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari rokok. Kalau kalian dengan mengerjakan itu kemudian membacanya, kemudian ternyata dampaknya positif rokok itu ini, dampaknya negatif seperti ini. Kok ternyata dampaknya negatif kalau dibaca daripada yang positif. Kalau yang mau berpikir biasanya langsung merubah mindsetnya. Dari yang mungkin merokoknya bisa jalan. Coba sekarang saya butuh 4 orang ke depan, 2 putra 2 putri. Silakan 2 orang. Yuk minta tolong. Atau di tempat duduknya diri aja dah, guys. Tidak apa-apa, semuanya ya kalau gitu. Mas kamu mundur ikut sama Benny. Kak, duduknya pindah ke A, yang sebelah kiri saya namai B. Coba A menggenggam tangannya. Menggenggam. Kamu menganggap
barang kita yang amat sangat penting buat kamu dan kamu tidak bakalan mau ngasihkan ke teman. Nah, bagian yang kiri ya. Ini bagian yang mengambil. Kamu harus bisa mengambil ini karena aku pengen. Jadi yang sebelah kanan juga merata nih. Yang satu berusaha membuka ini biar barang yang ini mau tak ambil. Ya. Saya kasih waktu 2 menit. Baik ya, hitungan 10 saja. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan berusaha. Diusahakan. Buka sayang, buka ini. Buka ini bagian buka ini. Ada orang bukaan. Iya. Bagian bagian yang satu bagian buka tangannya. Harus sampai buka ya, harus sampai buka. Iya caramu sampai iso buka tangannya. Sudah buka. Yang tadi bagian genggam. Terus yang sebelah kanan, gak usah tanpa sentuhan tangan, kalian harus bisa membuka tangan ini. Tanpa sentuhan. Negosiasi kita menceritakannya. Silakan. Bagaimana caranya kalian bisa membuka tangannya tanpa sentuhan? Tapi kan kan? Kalau sekarang enggak. Tangan. Coba. Saya hitung 10 kali lagi ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Tapi sudah sebagian ya. Ada yang tidak bisa membuka sama sekali? Ada. Ada yang terbuka sebagian. Ada yang sudah berusaha tapi belum terbuka. Coba berbeda. Nah, pertanyaannya untuk Kak Cika sama Kak Jessica. Sampai iso terbuka nih. Coba dipraktekan. Gimana tadi? Mau yang jadi menunjukkan itu ya. Terus kalau yang dipaksa sampai Jakarta tetap nggak bisa ya tadi? Nah, terus saya yang lebih expect itu yang Kevin sama Dika. Benar juga seperti itu. Jadi ini dengan kata-kata, tetapi Kevin dengan barang. Ya toh, dia pikiran orang dengan tak tunggu ini itu jadi dibuka ditompokkan tangan kan? Nah, pikirannya seperti itu. Ternyata yang Dikanya tahu kalau mau dibusui, dia mengambilnya dengan pakai tangan kiri. Nah, sama ibaratnya
sampai bumbu pakmu gremeng sampai tangan kadang moro itu kan gak gelem tau ya, bahkan tambahnya sudah malah tak duduk terus seperti ini tadi main HP misalnya HP bumbu tak sita tapi kan hanya sebentar toh kamu menaruhnya tadi itu bukan turun ya mana ya pada tiap hari di kelas ya apa ya ya kan yang laki-laki loh terutama kan tiap di pelajaran kan tetap ngediam kan nanti ngediam terus kemudian kalau coba diperhatikan ke depan HP-nya ditaruh dulu dan sampai kamu taruh nanti nilai tak kurangi jangan pasti ditaruh tapi beberapa waktu kemudian pasti kalian akan mengambil kembali itu yang dinamakan dengan kebiasaan yang dipaksakan. Kemudian tetapi kalau bukan misalkan ayo siapa nanti yang ke depan bisa mengerjakan saya kasih tambahan nilai seperti itu pasti dia akan menaruh HP-nya kemudian memperhatikan ke depan terus mengerjakan karena pengen apa? Dapat nilai yang bagus. Kemudian dari responnya tadi akhirnya bu guru nanti bisa oh ternyata kalau saya ginikan anaknya bisa lepas dari HP-nya. Nah itu akhirnya saya nanti akan memberi beberapa soal kemudian saya istilahnya memberi pengarahan silakan coba siapa oh ya kalian ke depan yang sudah bisa tambah nilai lagi loh nanti seperti itu. Jadi itu nanti yang satu paksaan dengan ancaman, yang satu dengan iming-iming tadi pasti yang akan lebih berhasil yang dengan iming-iming atau ada motivasi itu. Tetapi motivasi itu hanya berlaku sementara. Tetapi kalau yang guru sebagai inspirator tadi yang menginspirasi, oh kalau saya mengerjakan ke depan nanti nilai saya bagus, kemudian saya jadi tambah pinter. Masuk ke otak, oh berarti aku tidak pengen pinter harus belajar, memperhatikan guru, nah seperti itu. Itu nanti menjadi kebiasaan. Jadi guru hanya menginspirator. Paham ya? Kayak itu. Nah, kalian belajar dengan senang tadi kan lebih suka kan di pelajarannya. Itu kemudian ada kebanggaan pribadi, kebanggaan bisa ke depan, bisa mengerjakan. Itu kan kebanggaan toh. Aku soleh. Biasanya kan anak-anak yang saya ajar matematika itu seperti itu. Saya memang selalu menunjuk pada anak-anak yang notabene sama guru-guru yang lain dikatakan tidak benar, kan gitu kan. Kayak diulang ini, kayak diulang ini. Tetapi di pelajaran saya, karena saya itu tadi, kalau pada waktu pembelajaran memang saya tunjuk seseorang yang mungkinlah pada waktu itu dia pas rupame kebangetan gitu, akhirnya coba lagi ke depan. Tolong kerjakan ini. Kemudian setelah mengerjakan dengan bantuan saya, terus coba kamu pilih yang mana temanmu yang mau ke depan. Sering kan begitu berbodol, terus kemudian bantu koncomu seperti mengerjakan apa yang seperti kamu kerjakan. Akhirnya kan dia bisa membantu temannya dan berhasil. Akhirnya terjadi kebanggaan. Paham ya? Nah, kayak itu. Kemudian keingintahuan. Misalkan dari pelajaran ini bisa digunakan untuk ini, saya memberi motivasi seperti itu. Akhirnya kan, betul aku itu, gitu akhirnya bisa melihat lebih perhatian ke pelajarannya. Kemudian ada segi manfaat. Oh manfaatnya apa? Kalau saya belajar keras, berarti nilai saya jadi bagus. Kalau saya ingin lanjut ke kuliah, itu nanti akan berguna. Tuh, ada motivasi karena ada manfaat. Kemudian ada tipe yang tantangan jalan. Jadi dikasih soal, ayo siapa nanti yang nilainya terbagus akan diberikan hadiah atau ditambah nilainya, poin nilainya seperti itu. Akhirnya bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu dinamakan dengan tantangan atau challenge. Nah ini masih sama seperti tadi, ada inspirasi, ada motivator, sama-sama membuat aksi. Tapi yang satu inspirator itu aksinya hanya sementara, tetapi kalau motivasi motivasi hanya sementara, sedangkan inspirator nanti akan menjadi karakter, diharapkan seperti itu. Nih. Terus kita lanjutkan bagaimana menumbuhkan kebiasaan baik, yaitu yang pertama diberi isyarat atau cue kebiasaan yang akhirnya menjadikan suatu habitat.
Kemudian keinginan, di mana kebiasaan itu menarik untuk dilakukan setiap harinya. Kemudian kemudahan, dibuat kebiasaan itu mudah untuk dilakukan, seperti HP tadi ya. Syaratnya misalkan kalau kamu nanti bisa bangun pagi, misalkan uang sakunya tak tambah, gitu. Misalkan orang tuamu gitu. Nah, terus itu kan ada syaratnya, nah syaratnya apa? Bangun pagi. Kemudian keinginan, karena kamu pengen mendapatkan uang tambahan, akhirnya kamu tidur cepat biar bisa bangun pagi. Kemudian fase yang ketiga yaitu menjadikan kebiasaan itu mudah dilakukan. Karena pengen aku tiap harinya itu dapat uang saku tambahan, berarti aku bendino butuh tidurnya cepat sehingga aku bangunnya pagi. Kemudian reward atau ganjaran buat